Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi mengenai cara atau skema pemilihan formasi sesuai linearitas yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud. Informasi ini sangat penting buat calon pelamar karena apabila salah memilih formasi, maka akan menyebabkan teman-teman tidak lolos seleksi berkas atau seleksi administrasi. Dalam pemilihan formasi ada aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, dipersilahkan untuk menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terupdate dari channel ini. Ketentuan atau aturan pemilihan formasi yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud, yang pertama tidak dapat mendaftar ke instansi lain, khususnya pada ujian tahap pertama. Jadi misalnya dibuka penerimaan P3K di instansi Kabupaten Majalengka, di mana di kabupaten tersebut terdapat dua sekolah yaitu SMP Negeri A yang membuka formasi 1 guru matematika dan SD Negeri B yang membuka formasi 3 guru kelas. Di sekolah SMP Negeri A terdapat 3 orang guru honorer. Yang pertama si Inem memiliki ijazah S1 matematika dan bersertifikat pendidik guru kelas PGSD. Honorer kedua, Bambang, ijazah S1 PGSD tidak memiliki serdik atau sertifikat pendidik. Dan guru honorer ketiga, si Budi, memiliki ijazah S1 pendidikan matematika dan memiliki sertifikat pendidik matematika. Sedangkan di SD Negeri B membuka 3 formasi guru PGSD, di mana di sekolah B terdapat 2 orang guru honorer. Yang pertama si Lala memiliki ijazah S1 pendidikan matematika bersertifikat pendidik PGSD. Dan yang kedua, si Tuti memiliki ijazah PGSD tetapi tidak memiliki sertifikat pendidik. Karena aturan pertama tidak dapat melamar ke instansi lain, maka guru honorer di sekolah negeri A dan guru honorer di sekolah negeri B tidak dapat melamar di luar dari Kabupaten Majalengka. Poin kedua, jika formasi tersedia dan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai, harus melamar di formasi tersebut. Di sekolah SMP Negeri A kita lihat si Inem memiliki ijazah S1 pendidikan matematika dan memiliki serdik guru kelas PGSD. Nah, di sini kita lihat serdik si Inem adalah guru kelas PGSD dan yang dibutuhkan adalah guru matematika. Karena si Inem serdiknya tidak sesuai, maka serdiknya tidak bisa digunakan. Kemudian akan digunakan melalui verifikasi kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh Inem. Di sekolah SMP Negeri A membuka formasi guru matematika. Jadi si Inem wajib untuk melamar di sekolah SMP Negeri A dan tidak bisa melamar di sekolah lain atau instansi lain. Kita lihat si Bambang yang memiliki kualifikasi PGSD, tapi tidak memiliki serdik atau sertifikat pendidik. Karena ijazah yang dimiliki Bambang tidak sesuai dengan formasi yang dibuka di SMP Negeri A, maka si Bambang tidak dapat melamar di sekolah Negeri A, tapi bisa melamar di sekolah lain, asalkan masih dalam satu instansi yang sama, yaitu Kabupaten Majalengka. Si Budi memiliki ijazah S1 Pendidikan Matematika dan memiliki serdik matematika, maka yang diverifikasi terlebih dahulu adalah serdiknya. Karena serdiknya sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, maka si Budi harus melamar di sekolah tersebut dan tidak dapat melamar di sekolah lain. Sedangkan di SD Negeri B, guru honorer pertama si Lala memiliki ijazah S1 Pendidikan Matematika, bersertifikat pendidik guru kelas PGSD. Di sini kita lihat dibutuhkan guru kelas PGSD, maka si Lala wajib untuk mendaftar di sekolah Negeri B. Karena yang diverifikasi pertama kali adalah serdiknya, bukan ijazahnya. Kemudian si Tuti memiliki ijazah PGSD dan tidak memiliki serdik. Maka si Tuti ini juga harus melamar di sekolah asalnya, tidak dapat melamar ke sekolah lain. Pada poin ketiga, jika formasi tidak tersedia atau serdik dan kualifikasi yang bersangkutan tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Jadi di sekolah SMP Negeri A, si Bambang yang memiliki ijazah PGSD tidak dapat melamar di sekolah tempat dia mengajar, tapi dapat melamar di sekolah SD Negeri B. Jadi si Bambang akan bersaing dengan si Lala dan si Tuti. Ini untuk ujian tahap pertama. Bagaimana dengan tahap kedua? Kita lanjut ke skema dari tahap pertama, di mana di sekolah SMP Negeri A yang membuka formasi 1 guru matematika dan ternyata si Inem lolos di sekolah tersebut.
Jadi sudah pasti formasi untuk sekolah negeri A sudah tidak ada. Lalu bagaimana dengan si Budi? Si Budi berhak untuk mengikuti ujian seleksi tahap kedua, tapi melamar di SMP lain dalam satu kabupaten yang sama, yaitu Kabupaten Majalengka, dan yang pasti harus sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Kemudian di SD Negeri B yang membuka formasi 3 orang guru kelas, dan ternyata si Lala berhasil lolos. Jadi secara otomatis SD Negeri B sudah terisi 1 orang pegawai P3K. Berarti masih tersisa 2. Dan si Bambang yang semula honorer di sekolah SMP Negeri A yang melamar di SD Negeri B tidak lolos. Begitupun si Tuti, karena nilai passing grade-nya tidak mencukupi. Maka mereka juga berhak untuk mengikuti seleksi tahap kedua. Untuk tes tahap kedua, saingannya akan bertambah. Karena di tahap kedua, guru honorer swasta dan lulusan PPG sudah bisa ikut dalam seleksi tersebut. Pada tahap kedua ini ternyata si Tuti berhasil lolos. Maka di SD Negeri B ini sudah terisi oleh 2 pegawai P3K. Sisa 1 lagi yang dibutuhkan. Karena pada awalnya SD Negeri B ini membutuhkan 3 pegawai P3K. Jadi nanti pada saat mengikuti tes tahap ketiga, si Bambang bisa melamar kembali di SD Negeri B atau melamar di sekolah lain di luar dari Kabupaten Majalengka. Begitupun si Budi. Pada tahap ketiga, saingannya akan lebih banyak lagi karena peserta calon P3K dari luar Kabupaten Majalengka bisa saja melamar di kabupaten tersebut. Jadi kesempatan terbaik ada di tahap pertama. Untuk teman-teman guru honorer K2 dan guru honorer negeri, manfaatkan kesempatan ini dengan baik, karena saingannya akan makin bertambah banyak di tahap kedua dan ketiga. Demikian informasi yang dapat saya bagikan, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.